Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Latifah Aulia Anini. Saya adalah Kepala Instalasi dari Unit Instalasi Perina dan NICU. Baik, di dalam kesempatan kita pada pagi hari ini saya akan sharing mengenai pelayanan dan kegiatan apa saja sih yang berlangsung di ruangan atau di unit instalasi Perina dan NICU. Mudah-mudahan untuk video ini atau sharing ini dapat memberikan manfaat untuk rekan-rekan dan untuk kita semua tentang mengenali nih bagaimana pelayanan dan bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang ada di unit instalasi tersebut. Baik, di sini saya akan sharing nih di instalasi rumah sakit tempat saya bekerja. Jadi di tempat saya bekerja itu memiliki kapasitas nih untuk NICU ada 7 bed dan untuk perinatologi itu ada 5 bed. Apa sih bedanya untuk NICU dan perina ini? Untuk NICU ini adalah pelayanan-pelayanan intensif sama seperti kalau kita orang dewasa itu di ICU ya. Tapi kalau untuk anak-anak atau neonatus ya, khususnya neonatus di usia 0-28 hari itu jika ada permasalahan dan membutuhkan untuk dirawat secara intensif itu di ruangan NICU. Nah, NICU kami memiliki 7 bed dengan masing-masing terdapat 1 ventilator. Kita juga memiliki alat bantu nafas seperti CPAP. Nah, CPAP kita memiliki CPAP yang permanen itu ada 2 dan kita memiliki juga neopav memiliki 1. Nah, kita memiliki juga unit perinatologi di mana unit perinatologi ini adalah unit yang mana merawat bayi-bayi yang memiliki sakit untuk perawatan khusus tapi tidak secara intensif seperti itu. Jadi misalkan pasien-pasien dengan bronkopneumonia tapi tidak ada kecenderungan ke arah gagal nafas itu bisa dirawat di perinatologi. Namun apabila membutuhkan intensif seperti membutuhkan ventilator itu bisa dirawat di unit instalasi NICU. Nah, bagaimana sih kita bisa memilah bayi yang baru lahir ini harus dirawat di mana? Apakah dia ini membutuhkan untuk dirawat di NICU atau dirawat di perina? Maka kita bisa melakukan penilaian, mulai dari penilaian Apgar score pada saat lahir, kemudian kita bisa melakukan penilaian seperti down score saat dia juga lahir. Nah, di sini sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang pelayanannya, kita juga harus tahu nih, apa saja secara struktur, bagaimana kepemimpinan atau bagaimana struktur organisasi ya terkait ketenagaan di ruangan perina dan NICU. Di sini untuk perina dan NICU itu dikepalai oleh satu kapelwat atau kepala pelayanan perawat atau kepala unit kalau misalkan di rumah sakit lain. Nah, ini dikepalai oleh satu perawat dan dia ini bertanggung jawab untuk keberlangsungan pelayanan berupa seperti alkes, pertanggungjawaban dari alkes, kemudian untuk registrasi gimana bayi masuk dan untuk pencatatan pelaporan seperti pelaporan SHK, pelaporan pemberian imunisasi. Nah, beliau ini yang bertanggung jawab untuk mengatur shifting, kemudian untuk mengatur gimana tata letak di sana, di layout di perina dan NICU. Beliau yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua kita juga memiliki kepala instalasi yang dikepalai oleh dokter umum yang sudah dilatih ya dengan pelatihan resusitasi bayi. Nah, untuk dokter umum ini juga berkolaborasi dengan dokter spesialis anak. Nah, tugas utamanya adalah sama seperti kapelwat untuk memastikan unit pelayanannya itu berjalan dengan baik. Kemudian SOP yang diterapkan di dalam unit tersebut itu bisa dijalankan dengan baik dan mengupdate PNPK atau mengupdate juga clinical pathway bersama-sama berkolaborasi dengan bagian pelayanan medis untuk diperbaharui karena kita sama-sama tahu untuk PNPK itu selalu ada update. Nah, beliau ini memastikan bahwa di lapangan itu berjalan pelayanannya sesuai, kemudian tidak ada kelalaian medis yang terjadi di lapangan dan memastikan bahwa pasien itu mendapatkan pelayanan secara holistik seperti itu. Kemudian kepala instalasi ini juga berkoordinasi dengan dokter spesialis terkait kendala-kendala atau masalah-masalah yang terfokus pada klinis pasien utamanya seperti itu. Jadi kalau tadi kapelwat itu dia berfokus kepada pelayanan juga, namun dia juga bertanggung jawab untuk masalah inventory, kemudian untuk pelaporan-pelaporan yang berhubungan dengan dinas kesehatan. Nah, itu yang secara teknis atau secara administratif dibantu oleh kapelwat. Nah, kemudian kita juga ada perawat untuk penanggung jawab. Jadi ada perawat PJ dan ada perawat bagian pelaksana. Untuk perawat PJ ini penanggung jawab pada saat shift. Kita ada 3 shift ya, ada pagi, siang, dan malam. Nah, kemudian nanti ada perawat pelaksana di bawah dari PJ. Jadi untuk pelaksana ini menjalani untuk kegiatan-kegiatan teknis seperti menginfus, kemudian untuk memastikan atau pencatatan di flow sheet, dan itu bertanggung jawab atau melapor juga ke bagian penanggung jawab.
Nah, dengan kolaborasi tersebut diharapkan unit dari Perina dan NICU bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai gitu ya untuk hasil atau output pengobatan pada pasien secara holistik dengan baik. Nah, untuk unit Perina dan NICU ini kita menjadi salah satu unggulan juga di rumah sakit kami karena kita memiliki jumlah yang banyak, dan untuk kasus-kasus di rumah sakit kami ini memiliki jumlah angka kelahiran yang tinggi. Jadi di rumah sakit kami ini juga menggalakkan program untuk membentuk atau untuk mempush ya menjadi agen promotif untuk masyarakat setempat agar sadar dalam pemeriksaan bayi secara dini. Jadi berkolaborasi juga dengan unit atau KSM Objin ya. Karena kenapa? Banyak sekali kasus-kasus yang masuk ke dalam rumah sakit kami itu karena dari segi ibunya dari gizi ini masih kurang, atau misalkan ibu ini masih kerja keras, atau misalkan ada beberapa yang masih lahir di Paraji sehingga resiko-resiko seperti bayi yang RDS atau gangguan atau gagal nafas ini menjadi tinggi, yang mana ya unit NICU ini secara pengelolaan akhirnya pasiennya bore atau ininya juga jadi tinggi ya, bed occupation rate-nya, kemudian untuk length of stay-nya juga jadi panjang. Karena kenapa? Banyak bayi-bayi prematur, banyak bayi-bayi yang mungkin cukup bulan tapi dia itu ya penyembuhan atau untuk selesai menghadapi masa RDS ini cukup panjang karena masa saat kehamilan ini tidak dikelola dengan baik. Nah, jadi dengan harapannya dengan kolaborasi ini antara Perina NICU dan dari unit obstetrik ini bisa bisa meningkatkan kualitas hidup ya, dari kualitas hidup, atau bisa meningkatkan atau menurunkan angka ini ya, gagal nafas atau RDS pada bayi baru lahir. Nah, jadi unit Perina dan NICU itu sekali lagi tidak hanya menekankan kepada layanan untuk kuratif, namun kita juga bergerak di preventif dan promotif, berkolaborasi dengan unit lain agar angka itu tadi bornya, walaupun kita sebagai rumah sakit ya, kita juga menilai sebagai manajemen itu melihat dari bor, namun kita juga bisa kita bisa meningkatkan derajat kesehatan itu dari kasus-kasus yang kita dapatkan tadi. Apalagi mengingat rumah sakit kita atau rumah sakit kami ini memiliki angka kelahiran yang tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya, dan ya harapannya dari video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan untuk bisa harapannya ke depannya, karena angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk di rumah sakit sepertinya nggak hanya di daerah saya, tapi juga hampir di semua kota itu juga angka kelahirannya mulai tinggi. Jadi bisa menjadi masukan untuk para dokter membuat program-program yang bisa memberdayakan atau bisa meningkatkan pengetahuan ibu tentang kesehatan ibu dan anak, agar angka kesakitan ibu hamil kemudian yang lahir di Paraji yang tidak terlatih itu bisa diturunkan, sehingga outputnya nanti bayi-bayi yang lahir dengan kondisi-kondisi yang kurang baik itu bisa ditekan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini ya. Jadi saya bisa sharing dengan rekan-rekan semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.